Islam ya. Yang 5, sholat menempati peringkat kedua setelah syahadat, sholat, sembayang ya. Dan sembayang ini luar biasa. Sampai kapanpun selama nyawa masih dikandung badan, itu kita wajib melaksanakan sholat. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamati as-shalah. Hal pertama yang akan dihitung nanti kita di yaumul hisab, ada yaumul perhitungan. Nah, jangan dikira nanti kita setelah meninggal beres wassalam, warisan dibagi ke anak. Boten, panjenengan masih akan melampaui ya ribuan tahun ya di alam barzah. Kemudian yaumul ba'ts, hari kebangkitan, yaumul mizan, hari penimbangan, yaumul hisab, perhitungan. Dihitung amal kita, ngapain aja hari ini, dihitung dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kalau sekarang usianya 35 tahun, selama 35 tahun juga akan dihitung. Dan hal pertama yang akan dihitung oleh Allah adalah sholat. Awwalu, hal pertama, apa-apa, yuhasabu yang akan dihitung yaumal qiyamah indallahi, pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shalah, sembayangi, salate. Sana salat raweh, sana salat Id, bukan salat tahajud. Lantas salat 5 waktunya. Ini yang mungkin agak berat. Kenapa? Karena setiap hari continue. Setiap hari kita jalani. Nah, lantas seperti apa? Ya kita cari waktunya. Kalau kita hitung, ya panjenengan semua satu hari, insya Allah kalau di Korea sama di Indonesia sama ya, 24 jam. Atau di sini ada 20 berapa jam? Sama kan? Nah, ya insya Allah sama kan, 24 jam. Sholat subuh 2 rakaat, katakan 4 menit. Sholat zuhur sama asar sama isya 4 rakaat, katakan 8 menit. Sholat apa lagi? Sholat maghrib 3 rakaat, katakanlah 6 menit. Kurang lebih tidak ada sampai 40 menit. Para jamaah sekalian, kita menyisihkan waktu untuk sholat. Sholatnya aja dawa-dawa. Ambil yang wajib-wajib saja. Kalau kita dalam kondisi terdesak, maksudnya apa? Lagi kerja, ada target, ada sweeping dari bos dan lain sebagainya. Ini kan kondisi terdesak ya. Kenapa kalau kondisi terdesak? Kalau misalkan kita ketahuan sholat atau meninggalkan jam kerja misalkan, mempengaruhi kinerja kita, dan itu mempengaruhi nanti kelayakan untuk melanjutkan pekerjaan, maka disinilah Allah memberikan keringanan ya. Allah itu suka yang ringan-ringan saja, gak usah yang berat-berat. Jadi ketika sholat gak usah dawa-dawa, Allah bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Kalau sholatnya sendirian ya gak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan kondisinya lagi dalam pekerjaan, yang wajib-wajib saja. Allahu Akbar, niat baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, pokok tumakninah. Insya Allah gak ada 3 menit kalau sholat duhur. Nah, apalagi yang masih muda-muda, masih kenceng itu, mure ya. Mure masih kenceng kabeh. Maka sholatnya jangan sampai telat bapak-bapak sekalian. Kenapa? Karena panjenengan saya yakin kesini itu dengan niat cari nafkah, nggih mboten? Cari nafkah, cari penghasilan, cari penghidupan, entah untuk istri anak, untuk orang tua, ataupun calon istri ya, dan calon anaknya nanti mestinya ya. Pasti ada gambaran seperti itu, dan itu hal yang mulia. Kenapa hal yang mulia? Karena mencari nafkah itu merupakan perintah Allah. Kalau kita niatkan cari nafkah, panjenengan berangkat jam 7 misalkan atau jam 6 setelah sholat subuh langsung berangkat, niat bismillah nawaitu golek nafkah ke bojo anak orang tua lillahi ta'ala. Langkah pertama panjenengan sampai panjenengan balik nanti dihitung sebagai sebuah ibadah, sebagai jihad. Kenapa? Karena panjenengan melangkah untuk nyari nafkah, menghidupi keluarga. Tapi kalau misalkan
niatnya ke sana hanya untuk absen tok, ya, ketok bos wis teko misalkan, ya nggak oleh apa-apa. Tapi kalau niatnya itu untuk ibadah, nanti di sana nggak ada kerjaan atau apa, niatnya ibadah saja. Nah, dari jam 7 sampai jam 7 lagi dihitung sebagai sebuah ibadah. Kamin amalin yatasawwaru bi surah ahlil amal dunia. Berapa banyak pekerjaan yang aslinya itu gambarannya seperti amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan duniawi, tapi bernilai amal ukhrawi, amal akhirat, karena husnun niyah, karena bagusnya niat. Contohnya apa? Ya panjenengan bekerja, itu kan kayak duniawi ya kan? Golek kehidupan dunia. Tapi kalau kita niatnya itu untuk ibadah, ya, melanggengkan keluarga kita, untuk memberikan nafkah, menyekolahkan anak, kan thalabul ilmi, ya, ngopeni bojo, ya, memberikan nafkah untuk orang tua, birrul walidain, ibadah kabeh itu tadi. Maka yang aslinya ketoke golek duit, golek cuan, ini bukan cuan apa nih? Won, ya. Cari won di sini. Maka oleh Allah akan dicatat sebagai amal ahli akhirat, bernilai pahala. Luar biasa. Maka sebetulnya walaupun di negara seperti ini, maksudnya negara minoritas muslim, ya, perjuangan memang berat. Tapi seberat itulah Allah akan mengganjar pahala kita. Di tengah-tengah kita berada di lingkungan yang luar biasa. Saya kemarin itu keliling ke Seoul sama ke pasar-pasar itu, Gangnam, wah luar biasa itu ya. Dingin-dingin itu loh masih kelihatan ininya, nah, kulitnya, ya, kulitnya. Waktu ngomong lainnya direkam, wah bahaya nanti itu kan. Godaannya luar biasa orang yang berpuasa di sini. Belum lagi kalau saya mungkin masih luar biasa lihat topoki, bibimbap, jajangmyeon, kayak enak gitu ya. Kayaknya saya belum nyoba juga gitu. Kalau panjenengan kayaknya udah biasa. Ya, kepengen banget godaannya, ya, pengen banget makannya. Ya, godaannya luar biasa di sini. Apalagi yang di pabrik, saya yakin teman-temannya lagi makan siang, panjenengan, ya walaupun sabar perutnya goyang dangdut ya udah perutnya kerunyuk. Nah, disitulah Allah akan memberikan kelipatan pahala karena ya, kesabaran kita. Kembali lagi ke sholat para jamaah sekalian, maka sholat itu menjadi penting. Bahkan dalam kondisi terdesak apapun, ya, kita nggak bisa berdiri, diwajibkan tetap sholat. Dengan cara apa? Duduk, sikile geringgan kesemutan, likaten, ya, misalkan nggak bisa ngadeg, tidak bisa berdiri. Tetap syariat menganjurkan, memerintah kita untuk sholat. Dengan cara apa? Duduk. Ya. Gak bisa duduk, berbaring, ya, melumah. Gak bisa melumah, miring. Gak bisa miring, iso ketip. Selama kita masih sadar. Saya itu pusing, mual-mual. Kalau ngadeg kan, ya wes, be turun. Gimana? Allahu Akbar. Ketip kena tok ae. Jaringe bojone kenapa ketep-ketep ya Allah wis dilungkas iki paling. Mboten ya. Karena kita melaksanakan anjuran agama. Ya, sampai segitunya lah. Perintah sholat, saking pentingnya para jamaah sekalian, kita disuruh untuk menjaga sholat. Naudzubillah kalau misalkan ada sholat yang faut, sholat yang terlewatkan karena satu dan lain hal, entah karena kita lalai, kita lupa, kemudian ada kerjaan sehingga kita tidak bisa, maka tetap kita wajib untuk mengqadha. Apa itu mengqadha? Mengganti sholat tersebut di luar waktunya. Contohnya misalkan tadi ada yang kerja, kemudian karena dikejar target dan lain sebagainya harus berpacu ya kerjanya. Dilalah lupa belum sholat zuhur asar. Maka kembali ke sini itu wajib panjenengan semua untuk ganti. Niatnya piripun? Usolli fardhu duhri arba'a rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Gak bisa bahasa Arab Ustaz.
bahasa Indonesia, saya niat sholat duhur wajib ngodok 4 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar, angsal, boleh. Asalkan yang Allahu Akbar enggak Allah Maha Besar, enggak, ya tetap Allahu Akbar. Niatnya saja boleh dengan bahasa Indonesia karena niat itu di hati. Nah, saking pentingnya sholat para jamaah sekalian. Ya, tadi saya dipasrai oleh Ustadz Anif untuk memberikan madkhol, pengantar. Madkhol niku pengantar tentang sholat. Kalau kita bahas sholat semuanya enggak rampung. Maka kewajiban sholat ini mengikat kepada kita selama kita masuk mukallaf. Sanad mu'allaf ya, mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang diberikan beban, tanggung jawab, kepercayaan, amanah. Siapa mereka? Orang Islam. Insya Allah kita semua muslim ya. Orang Islam. Yang kedua, baligh. Enten sing dereng baligh. Masih pun baligh, Guys. Sampun kan? Mboten sing dereng baligh. Wah, kula wis brengosen enggak baligh, wis baligh tadi. Pun baligh. Yang kedua, akil, berakal. Wonten sing gendeng. Kan mboten enten ya. Kalau kita Islam, wis baligh dan berakal, maksudnya berakal itu enggak gendeng, enggak ODGJ ngoten lho. Ya. Maka kita wajib ya, kita sudah ya takallaf, sudah mendapatkan tanggung jawab, sudah mendapatkan beban. Untuk apa? Melaksanakan kewajiban dalam agama Islam. Termasuk di dalamnya adalah sholat. Bapak sekalian, hakim pentingnya sholat. Ya. Kalau sholat taraweh ini sunnah. Sunnah itu apa sih? Nembel. Mungkin ketika sholatnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, kita nggak khusyuk. Ada bajunya kotor. Kemudian ketika sholat eling, utang. Ketika sholat apa dan sebagainya. Nah, sholat sunnah seperti taraweh, tahajud itu nembel, ya, melengkapi. Kenapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, lihat para malaikat, apakah sholatnya para hambaku sudah bagus? Nah, dalam hadis tadi dikatakan awwalu ma yuhasabu indallahi yaumil qiyamati as-shalah. Hal pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya tam, maksudnya apa? Sempurna. Wis, malaikat gak usah dihitung lagi. Lanjut. Gitu katanya Allah. Sempurna. Amal yang lain pasti sempurna. Maka kalau panjenengan nanti insya Allah dari direktur, amin, jadi orang yang sukses, amin, punya ribuan karyawan, amin, untuk menilai karyawan bagus atau tidak, disiplin apa mboten, panjenengan pirsani sholate, dititeni sholatnya. Kalau sholatnya rajin, mesti orangnya disiplin. Kalau sholatnya tepat waktu, orangnya mesti benar, jejak. Kenapa? Karena sholat itu melatih diri kita untuk bertanggung jawab, disiplin dan setia. Kok bisa? Iya, karena kita adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk sholat. Disiplin, waktunya sudah teratur, setia kepada Sang Pencipta kita. Maka kalau ada orang yang sholatnya teratur, mesti ya dia adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin dan orang yang setia. Ciri-ciri kalau panjenengan cari mantu laki-laki nanti ya sholate yang didelok, yang dipirsani. Saking pentingnya sholat. Kata Allah, kalau misalkan ada sholatnya hambaku yang belum sempurna, wahai malaikat, lihat apakah ada sholat sunnah yang dia kerjakan. Oh, ternyata jamaah Masjid Al-Mujahidin sholat taraweh lengkap. Nah, sholat sunnah yang panjenengan kerjakan itu akan menyempurnakan, nembel istilahnya. Nembel nopo? Sholat wajib yang mungkin tidak sempurna. Kalau sudah ada sholat sunnah katanya Allah, wis lanjut. Maksudnya apa? Aman kita dari hisab. Maka para jamaah sekalian, dalam Ramadan ini kata para asatid, guru-guru kami semua, kita diajarkan 3 kurikulum besar selain puasa. Apa itu?
Kurikulum pertama adalah kurikulum meningkatkan kualitas sholat. Kurikulum yang kedua adalah meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan kalamullah, Quran. Dan kurikulum yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan empati kita kepada sesama, memberikan bantuan kepada sesama. Nah, sholat puasanya gimana Ustadz? Ya, puasanya itu di dalam Ramadannya, kurikulumnya yang kita targetkan 3 tadi. Sholatnya harus lebih bagus, membaca Al-Qur'annya harus lebih intensif. Kalau sebelumnya setahun sekali, nah sekarang sehari sekali, minimal 1 kaca, minimal setengah halaman, minimal 1 ayat dibaca. Tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat bagi kita nanti. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita peduli sesama. Dan sedekah niku tidak perlu kita menunggu kaya, karena ketika kita bersedekah, kita memberikan investasi jangka panjang di akhirat kelak, para jamaah sekalian. Nah, katanya Rasulullah, selamatkanlah dirimu dari api neraka meskipun dengan setengah biji kurma. Setengah biji kurma. Nah, sana 1 kurma ya, setengah biji kurma. Kalau kita nggak punya apa-apa, punyanya kurma tok, setengah kita makan, setengah untuk sedekah. Saking pentingnya sedekah, saking luar biasanya manfaat sedekah, sampai Rasulullah menganjurkan kita untuk bersedekah di keadaan paling sempit dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bersedekah, hidup kita atau suasana hati kita akan semakin lapang. Maka 3 kurikulum ini harus kita miliki. 3 hal ini yang harus kita capai. Untuk apa? Endingnya nanti, kalau sholatnya bagus, Qur'annya api, sedekahnya api, insya Allah di ending Ramadan kita akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mugi-mugi apa yang saya sampaikan tadi ya, ada manfaatnya bagi kula panjenengan sami. Pangapunten apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kula aspareng asma Hambali, Bapak-bapak, asalipun saking Malang, Jawa Timur, saking Kecamatan Gondang Legi. Menawi panjenengan tindakan Malang khususipun Gondang Legi, monggo pinarak nggih ten Gondang Legi. Saya tinggal di pesantren Darul Huda li Tahfidzil Quran, dekat dengan Masjid Jami Gondang Legi. Monggo ten mriko menawi ten Malang kula aturi pinarak. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih, menawi ada pertanyaan 1-2 monggo. Sambil kita ngobrol santai. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah sholat yang dikodok. Semisal sholat zuhur ketinggalan atau lupa, terus kita sholatnya di waktu asar, kita dahulukan yang asarnya atau yang zuhurnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngombene malah suwe nanti Mas. Pertama, para jamaah sekalian, bismillah, alhamdulillah, mungkin gak salah, kita jangan niat untuk mengkodok sholat. Maksudnya apa? Niat kita sholat di waktunya, gitu ya. Pertama-tama ya di niat kita, jangan sampai saya kerja nanti mulai-mulai saya ngodok, lah itu gak boleh ya. Disengaja meninggalkan sholat, jangan.
Mboten pareng. Yang maksud saya adalah semisalkan kita dalam kondisi terdesak nggak bisa melaksanakan sholat ketika itu, entah lupa atau lalai, entah kerjaannya begitu padat yang mengharuskan kita sholat di luar waktu lah, itu baru kita boleh kodok. Tapi jangan diniatkan ya, belum udah nyerah duluan gitu kan, belum perang udah tangan duluan, nah boten. Tapi kalau misalkan ada kondisi kita harus mengkodok sholat, ada dua hal. Pertama, kalau misalkan seperti kondisi Bapak tadi pulang belum sholat duhur sama asar, kemudian datang ke sini sholat maghrib. Sholat mana dulu yang harus dikerjakan? Maghrib dulu apa duhur asar dulu gitu kan ya? Kita lihat kondisinya. Kalau misalkan sholat maghribnya masih luas, masih panjang waktunya, kita laksanakan sholat duhur asar dulu, kodok-kodok baru maghrib. Tapi kalau misalkan sholat maghribnya tinggal 5 menit misalkan, maka kita kerjakan sholat yang ada di waktu itu dulu. Apa yang masih ada waktunya? Maghrib. Karena apa? Waktu maghrib ya ketika itu. Jadi kita sholat maghrib dulu, baru sholat duhur, sholat asar. Ya, kondisinya seperti itu. Sama misalkan lupa sholat subuh, kerinan itu apa ya? Kawanan, kesiangan, ya, kesiangan. Ya. Karena malam minggu ngobrol banyak, tidurnya jam 2. Nah, jangan kan sholat subuh, sahurnya kelewatan misalkan. Bangun-bangun jam 8. Nah, sholatnya ya gimana? Ya sholat subuh dulu. Nah, kalau sholatnya bangun jam 1 misalkan, sholat duhur dulu apa sholat subuh dulu? Kalau jam 1 masih ada waktu sekitar 2 jam. Sholat subuh dikodok, baru sholat duhur 4 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Ngoten, Pak. Monggo yang lain. Kalau ada yang kurang monggo ditambahin. Nggih, Mas, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Arifin saking Brodadi. Niki Ustaz ajeng tanglet mau bertanya tentang bacaan di dalam sholat, entah itu sholat sunnah atau sholat wajib. Kan kalau misal di sholat tarawih kan gerakannya cepat-cepat banget ya. Itu yang sunnah dan yang wajib tuh kita tuh bacanya yang kalau misal bacaan sujud, bacaan ruku atau tahiyat itu bacaan gimana? Sampai mana gitu? Itu aja. Oke, matur nuwun Mas Arifin. Ini banyak pengen Purwodadi nggih. Wah. Maksudnya Purwodadi. Jadi tadi saya kenalan banyak dari base campnya Purwodadi gitu. Wah, panjenengan ngundang Bupati Purwodadi guys, ini siap datang itu nanti. Wah, langsung dibelikan satu apartemen nanti gitu. Oke. Untuk sholat. Jadi dalam sholat kita ada syarat rukun. Apa itu syarat? Syarat itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi di luar sholat sebelum kita melaksanakan sholat. Syaratnya sholat apa? Orang Islam dulu harusan. Kemudian harus suci dari hadas dan najis. Kalau kentut wudu dhisik, kalau habis pipis cawik dhisik urus wudu dan lain sebagainya. Kemudian sudah manjing waktunya. Apa sudah manjing itu? Sudah masuk waktu sholat. Oke. Baru kita boleh melaksanakan sholat, terpenuhi syaratnya. Kemudian ada rukun. Apa itu rukun? Rukun adalah segala perbuatan yang harus dilakukan di dalam sholat. Kalau ada satu gerakan, satu ucapan yang tidak dilakukan dalam sholat, maka sholatnya batal. Rukun sholat ada 2, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qauli itu rukun perkataan, ucapan yang wajib diucapkan atau dibaca dalam sholat. Rukun fi'li, gerakan-gerakan yang wajib dilakukan dalam sholat. Rukun qauli itu cuma sedikit. Rukun fi'li dulu, yang gerakan. Apa saja gerakan itu? Ngadeg berdiri, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat. Wis, niku. Tahiyat akhir. Tahiyat yang pertama kalau kita sholat maghrib sama sholat isya atau duhur asar, tahiyat kedua yang pertama itu yang di rakaat kedua itu sunnah. Kita enggak tahiyat pun enggak apa-apa. Oke.
Tapi yang karena kita mazhabnya Syafi'i, maka tetap dilaksanakan ya, tahiyat yang pertama. Kemudian kita ada rukun qauli, rukun ucapan ya, bacaan-bacaan yang wajib kita baca dalam sholat. Satu, kenapa? Nah, niat boten, niat dalam hati. Ya kita nawaitu, lah itu boten nggak usah. Ya, atau usolli, nah itu sunnah. Wajibnya di dalam hati. Satu yang wajib adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah dari mana? Dari bismillah sampai dolin. Itu wajib, nggak boleh terpotong. Kalau surat setelah baca Al-Fatihah sunnah, dibaca oke, nggak dibaca nggak apa-apa gitu. Bacanya gimana? Apakah satu surat penuh? Nggak harus. Boleh satu ayat. Tsumma nadhar. Wes tak boleh. Wal asri Allahu akbar. Nah, boleh. Nah, alif lam mim Allahu akbar. Nah, boleh. Nggak baca pun nggak apa-apa. Maka yang boleh wajib dibaca satu adalah bacaan Fatihah. Yang kedua yang wajib dibaca apa? Hah? Takbiratul ihram ya, ngapunten. Takbiratul ihram pertama tadi. Allahu akbar. Nah, itu yang wajib satu. Kemudian bacaan Fatihah. Kemudian di tahiyat akhir at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian itu ya tahiyat ya. Kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baca salam assalamu alaikum. Nah, jadi kalau kita cepat-cepatan sholat Allahu akbar, baca Fatihah Allahu akbar, ruku enggak baca apapun sah. Enggak baca apapun sah. Allahu akbar. Bacanya apa? Enggak baca apapun sah. Sami Allahu liman hamidah, menang. Sah. Tapi lu apike baca zikir subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah. Untuk orang yang pertama kali belajar. Maka tidak ada ya, istilah atau keringanan orang itu tidak boleh sholat. Sampai kapanpun wajib sholat. Belum hafal bacaannya, nggak usah hafal, makmum saja. Kalau makmum kan bacaannya Al-Fatihah nggak wajib panjenengan. Yang wajib imamnya. Kalau kayak tadi itu saya yang wajib baca. Panjenengan menang tok mingkem, pokok gerak gini, ya selesai. Ya, oke. Karena yang wajib imam. Kalau mazhab Syafi'i. Jadi cukup baca Al-Fatihah, kemudian di tahiyat akhir, tahiyat, syahadat, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu. Baru kalau afdholiyah, fadilah-fadilahnya ya banyak. Iftitahnya boleh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Boleh pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian itu Muhammadiyah biasanya. Kalau saya bacanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada coba tahiyatulillahi mubarakatus salawatut dan sebagainya. Kemudian baca ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh baca subhanallah saja boleh. Sami Allahu liman rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ada yang ngomong rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Boleh dan lain sebagainya. Seperti itu. Nggih? Mungkin terjawab. Maka kita kadang-kadang melihat fenomena sholat cepat di dalam sholat taraweh. Tapi saya enggak menganjurkan yang kecepatan. Ya. Harus ada tumakninah. Karena tumakninah merupakan rukun sholat. Tumakninah itu apa sih? Mandek walaupun sebentar. Biqadri subhanallah. Seakan-akan kita bisa baca subhanallah. Niku. Ruku Allahu akbar. Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, mandeke iki lho, iku rukun. Rukun itu apa? Hal yang wajib dilakukan dalam sholat. Kudu ana mandeke, enggak boleh Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, mboten angsal jangan ya. Karena kasihan.
Dolin. Nah, gak lengkap, gak boleh. Iya ada orang yang seperti itu, biar dikira fasih gitu kan. Cepat omongan wah itu. Dolin gitu kan nggak boleh. Bacaannya harus sempurna. Maksudnya setiap ayat harus dibaca dengan baik. Seperti itu. Mungkin menjawab Mas Arif. Oke, setunggal malih mungkin. Satu lagi. Alhamdulillah, insyaallah boten nggih. Sampun insyaallah sekap. Nggih pun sampun cukup Ustaz. Nggih, mugi-mugi memberikan manfaat apa yang saya sampaikan tadi. Kalau ada yang benar semuanya dari Allah, kalau ada yang salah itu murni dari saya sendiri. Mohon nanti saya diingatkan kalau ada hal-hal yang salah, insyaallah kami koreksi di kemudian hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah serangkaian acara sudah kita lakukan bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya memberitahukan kepada jamaah semua bahwasanya karena besok masih libur, bagi yang ingin buka bersama di masjid, kita dipersilakan ada buka bersama dan nanti ada sahur bersama, ada kajian bersama sampai Senin malam, diakhiri dengan sholat tarawih bersama. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.